Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Baik, langsung saja ke tujuan tanpa basa-basi, teman-teman ya. Ini satu keluhan dari motor Beat FI ya, tahun 2013 ya. Di sini ada keluhan dari pemilik kendaraan disampaikan ke kita bahwasannya ada motor ini kurang power, kurang tenaga, terus bunyinya juga untuk di bagian area CVT ya, di situ ada bunyi kasar. Akselerasi pun tidak halus. Top speed berkurang. Nah, ini kita langsung pembahasan teman-teman ya, dan sudah kita bongkar untuk bagian area transmisi CVT-nya. Di sini ada kebocoran, sudah kita ganti untuk bagian sealnya ya, bagian seal crank as ini sudah diganti dengan yang baru. Di sini ada kebocoran. Nah, satu di situ, ini sudah kita ganti. Dan untuk masalah akselerasi yang tidak halus, ada jeder. Nah, dari kampas kopling, ini kampas kopling bukan dari vendor pabrikan, ada. Ini sudah diganti dengan part after bukan pabrikan lah tentunya ya. Ini salah satu penyebab kenapa unit ini tidak halus untuk pas open gas atau akselerasi awal. Ini ya poin-poinnya itu. Tapi yang jadi pembahasan penting adalah akselerasi yang sudah tadi kurang ada geradak ataupun juga kurang halus kasar. Yang poin pentingnya adalah top speed yang menurun ya. Jadi motor ini seperti terasa banget kurang tenaganya. Maka dari itu sudah kita bisa cek dan periksa dan kita pastikan sumber masalahnya dari mana. Nah, dari sini teman-teman ya, bagian dari puli sliding sekunder atau yang belakang ya, ini komponennya sudah termasuk kurang perawatan, terlalu lama tidak dirawat, terutama di bagian pelumasan, grease atau stemplet, gemuk ya. Oke, yang mana sih yang menjadi masalah? Kenapa top speed tidak maksimal? Oke, yuk simak teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat secara detail ya. Ini kita jelaskan kenapa ini bisa top speednya tidak maksimal. Nah, di sini bagian sliding sekunder, bagian puli yang slide. Nah, di sini kan tentunya ini bagian pelumasan ya. Di sini bagian pelumasan, harusnya ini seperti ini. Ya, kita sudah lepas untuk bagian grease-nya. Ini grease-nya kering teman-teman. Ya, masalahnya grease-nya kering atau sempetnya kering. Harusnya terbuka maksimal sampai ke bawah ke sini ya, sampai pol mentok ke sini. Tapi karena ada hambatan, nah seperti ini teman-teman nih. Lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada grease yang kering sehingga dia tersendat di sini. Jadi untuk pibel yang harusnya sampai mentok sampai bawah ini ternyata tidak, karena memang terhambat oleh stempel atau grease yang kering sehingga dia mentok di sini. Yang seharusnya itu harus pol sampai bawah. Nah, ini teman-teman, sini ini lebih detailnya di sini. Kita pasang dulu untuk pinnya supaya teman-teman paham ya kenapa harus dirawat secara benar, secara berkala. Nah, di sini jadi masalahnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini adalah grease atau stempel. Harusnya sampai ke bawah ini untuk cowakan ininya. Nah, harus sampai ke bawah sini. Nah, kita lepas satu, coba yang ini. Nah, kita angkat untuk bagian grease. Nah, ini grease-nya mengering teman-teman. Nah, tuh harusnya ini harus sampai total karena masih ada, jadi cuma mentok sampai sini teman-teman. Jadi untuk bukaan pibel, nah, untuk bukaan pibel itu tidak pol sampai ke bawah ya. Karena apa ya, karena masih seperti ini yang sebelah sini. Nah, ada grease yang kering sehingga dia ngebentuk bagian sendiri di sini. Coba kita lepas teman-teman. Nah, ini hanya sebatas segini mentoknya. Jika memang ini tidak dibersihkan, tidak diganti ke bagian stempelnya, kita lepas stempelnya yang tentunya kering. Nah, ini menjadi keras teman-teman. Ini adalah
pelumas yang harusnya melumasi malah jadi hambatan di sini, mengering karena lama tidak diganti untuk grease-nya atau pelumasannya, jadi perawatan yang kurang. Nah ini kalau kita coba lepas atau kita buka seperti ini, kebukaannya pas posisi kita top speed ini sampai bawah, harus mentok sampai bawah. Di sini belum bersih yang ini. Nah tuh harusnya sampai seperti itu, pol sampai sini, sampai bawah harusnya. Harus seperti ini. Tadi hanya mentok di sini, otomatis top speednya pasti berkurang. Oke, jadi yang saya sampaikan di sini adalah harusnya atau standarnya seperti apa sih untuk perawatan bagian sliding seperti ini. Nah ini adalah kita rekomendasikan, mau baik motor Matic apapun itu, mau Honda, mau Yamaha, mau apapun itu ya, yang tentunya menggunakan penggerak transmisi CVT, menggunakan sliding sekunder seperti ini, dan ada pelumasan di bagian komponennya, grease ataupun gemuk. Nah ini perawatan di angka 6000 km atau 6 bulan sekali, ini harus ada melakukan pergantian stempet, jangan sampai mengering seperti ini. Ini otomatis lebih dari 1 tahun pastinya. Dan memang benar diinformasikan dari pemilik kendaraan, terakhir melakukan perawatan atau pergantian transmisi pergantian gemuk ini malah lupa ya kapan untuk melakukan perawatan ya. Jadi kita sarankan untuk melakukan perawatan transmisi CVT di angka 6000 km atau 6 bulan sekali, itu teman-teman silahkan periksa. Jika pun tidak ada masalah, tetap untuk bagian ini harus ada pergantian pelumasan, karena lama kelamaan untuk grease ataupun gemuk itu ya, suhu panas ataupun perputaran terus menerus, otomatis daya lumasnya atau kekentalannya pun agak berkurang. Oke, ini udah kita lepas untuk bagian pinnya yang di sini teman-teman. Ini kita angkat terlebih dahulu, kita pisahkan. Nah ini yang paling parah adalah si bagian sealnya ya, ini penahan bagian grease atau penahan bagian dari gemuk ini sampai terlepas seperti ini. Nah ini benar-benar menentukan atau bisa menunjukkan bahwa perawatan yang memang benar-benar tidak teratur. Oke. Ini kalau sudah seperti ini ya, tentunya yang paling fatal, yang paling parah adalah kerusakan di bagian slidingnya ya, puli sliding sekundernya ini. Biasanya ada terjadi rusak di bagian sini karena memang tumpuan utama ya bagian sini, tumpuan utamanya di sini, sementara pelumasan tidak ada ataupun kering seperti yang tadi kita bicarakan awal tengah-tengah video ya, otomatis rusaklah komponennya, bagian ini yang rusak. Terus jika memang lama kelamaan ini juga Pak bisa kena teman-teman untuk lubang ini yang harusnya memang presisi, tapi karena memang dia kerjanya lebih ekstra karena tidak ada pelumasan yang maksimal, otomatis untuk lubang ini menjadi longgar akibat pergerakan puli sekunder yang tersendat atau terhambat atau tidak lancar karena tidak adanya pelumasan. Jadi betapa pentingnya untuk melakukan perawatan transmisi CVT secara berkala ya. Diinformasikan di angka 6000 km atau di angka 6 bulan sekali. Teman-teman silahkan merapat ke bengkel kepercayaan Anda, merapat ke bengkel yang tentunya sudah langganan Anda, ataupun kemanapun tentunya yang informasikan untuk merawat transmisi CVT ya. Jadi jika memang ada beberapa poin penting yang di sini sudah terhambat laju pergerakannya atau gerak bebasnya dia bekerja, otomatis untuk komponen-komponen yang lain pun ikut merasakan efeknya ya, tentunya juga bagian pibel. Karena bukaan sliding sekunder ini terlalu berat ya, otomatis pibel pun dia kerjanya lebih ekstra lagi. Resikonya juga masa usia pakai atau usia pibel menjadi berkurang. Ada retakan seperti ini ya, cepat kalau rusak pasti retak seperti ini. Tapi jika memang ada beberapa komponen penting yang tentunya menambah ekstra kerja dari bagian komponen yang lain, nah ini
jadi masalah, bisa dikatakan itu merembet ke komponen-komponen yang lain. Oke, maka dari itu saya himbau dan saya sarankan untuk teman-teman para pengguna motor matic ya, bukan menggurui atau juga bukan berarti sok pintar, tapi yuk bareng-bareng kita rajin merawat supaya motor teman-teman menjadi awet, tidak ada kendala di perjalanan, tidak ada resiko pin BL putus ataupun mogok di perjalanan. Minimalnya itu kita bisa minimalisir untuk kejadian tersebut ya. Yang namanya hari apes tidak ada di kalender tentunya, kalau mogok ya sudah, tapi minimalnya jika kita sudah melakukan perawatan secara berkala, dan tentunya pun efek dari hal ini kemudian teman-teman dibiarkan begitu saja, budgeting yang keluar pun tidak terkontrol tentunya ya. Jadi kita sebatas informasi saja, untuk bengkel pun kita tidak mau untuk customer yang seperti digorok habis-habisan sampai berjuta-juta karena memang komponen yang begitu parah, karena terlambatnya penanganan, karena terlambatnya perawatan. Nah, karena itu kami pun tim bengkel ingin teman-teman merasakan merawat itu benar-benar bisa mengontrol atau memanage part-part yang diganti, part-part yang harusnya diganti atau belum diganti, ataupun part-part yang bisa kita pertahankan, yaitu kita bisa terkontrol. Jadi meminimalisir biaya yang keluar terlalu banyak akibat dari sudah tertumpuknya masalah demi masalah, sehingga di satu titik seperti bom waktu meledak, ya sudah. Kita hanya bisa menginformasikan bahwa yang rusak ya itu aja, itulah yang rusak yang harus diganti ya. Jadi bengkel pun tidak semata-mata kita cari untung ya, bengkel pun tidak semata-mata kita ingin keuntungan dari motor rusak, tidak. Kita pun tetap harus menginformasikan ke pemilik kendaraan bahwasannya untuk motor itu ya harus dirawat untuk bisa memanage keuangan ketika motor ini minta pergantian sesuai dari rekomendasian pabrikan, bahwa untuk persekian kilometer harus ganti apa, persekian kilometer harus merawat apa ya. Seperti itulah teman-teman ya. Kita bengkel pun tidak mau menyusahkan customer, justru ingin customer itu tetap jadi langganan, tetap menjadi kawan baik, bahwasannya kita itu memfasilitasi, menyediakan layanan jasa dan layanan spare part untuk teman-teman beraktivitas lebih lancar, lebih nyaman, tidak ada kendala. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan, bukan berarti ini bukan ke arah teknisnya, tapi ini ke arah mengajak untuk teman-teman para pengguna motor matic atau motor apapun itu datang ke bengkel itu bukan untuk belanja ekstrim, tapi yuk datang ke bengkel untuk melakukan perawatan secara berkala, yaitu untuk memanage kondisi motor, masa usia pakai motor, atau memanage budget yang keluar biar tidak terlalu ekstrim. Baik, itu yang saya tekankan, itu yang saya sampaikan. Yuk kita rajin-rajin untuk merawat ya, ataupun teman-teman yang sibuk bekerja ataupun apapun itu, tetap ya dalam jangka waktu 3 bulan sekali teman-teman silakan datang ke bengkel kepercayaan Anda, datang ke bengkel yang teman-teman tentunya sudah akrab ataupun dimanapun itu ya, silahkan dirawat motornya, dijaga hartanya tentunya ya, ini ataupun asetnya ataupun kuda besinya untuk teman-teman supaya lebih nyaman lagi di perjalanan. Baik, itu saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.